Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Bentuk sirip dan ekornya yang menjumbai panjang, struktur tulang sirip dan ekornya menunjukkan bentuk yang khas. Warna tubuhnya terang dan memiliki varian warna yang menarik dan atraktif. Gerakannya tenang. Kibasan-kibasan siripnya pun menampakkan keanggunan. Ikan cantik ini ada yang diadu dan ada pula yang dijadikan ikan hias. Sahabat, kalau mendengar ciri-ciri tadi sudah pasti ya ikan cupang yang akan kita pikirkan. Ternyata nih sahabat, budidaya ikan cupang adalah bisnis yang sangat menjanjikan loh. Lalu bagaimana sih cara lengkapnya dari awal hingga panen untuk membudidayakan ikan satu ini? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia cara ternak ikan cupang lengkap dari memilih induk sampai panen, versi dari Suksespedia. Memilih indukan untuk budidaya ikan cupang. Jadi langkah pertama yang harus dipersiapkan sahabat adalah mencari bibit atau indukan yang berkualitas. Sebaiknya indukan harus berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, serta bebas dari cacat bawaan dan penyakit. Untuk memilih indukan, kita harus tahu dulu nih sahabat, mana ikan jantan dan mana ikan betina. Meskipun sebenarnya sangat mudah sih membedakan mereka. Sebelum proses pemijahan, kamu harus memastikan ya, indukan jantan dan betina sudah berada di fase matang gonat atau siap kawin. Jadi ikan jantan setidaknya berumur 4-8 bulan. Bentuk badannya panjang, warnanya terang dan menarik serta siripnya panjang dan gerakannya lincah juga agresif. Lalu ciri indukan betina adalah setidaknya berumur 3-4 bulan. Bentuk badannya membulat dan perutnya sedikit buncit, warnanya kusam dan tidak menarik serta siripnya pendek. Lalu gerakannya pun juga lambat. Pemilihan indukan ikan cupang sangat penting loh sahabat untuk memastikan keuntungan yang melimpah ketika panen nanti. Jadi perhatikan betul-betul ya. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Pemijahan ikan cupang. Setelah kita berhasil memilih indukan ikan cupang yang berkualitas, inilah saatnya untuk masuk ke proses pemijahan. Pertama, siapkan tempat berupa akuarium atau baskom kecil berukuran 20 x 20 x 20 cm. Selain itu, sediakan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Terakhir, siapkan juga nih tumbuhan air seperti contohnya kiambang. Dalam sekali proses perkawinan, ikan cupang bisa memproduksi telur hingga 1000 butir. Setelah pembuahan, telur tersebut akan menetas dalam kurun waktu 24 jam. Sayangnya, menurut pengalaman para pegiat budidaya ikan cupang, tingkat kematian pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Dalam sekali kawin, ikan cupang yang bisa dipanen biasanya mencapai 30-50 ekor saja. Indukan jantan bisa dikawinkan hingga 8 kali dalam interval 2-3 minggu. Sedangkan indukan betina disarankan hanya dikawinkan sekali saja. Jika indukan betina dikawinkan dengan paksa, akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin pada perkawinan berikutnya. Hasilnya sahabat, anakan ikan akan didominasi oleh betina. Setelah proses pembuahan selesai nih, segera angkat indukan betina ya, karena ikan cupang jantanlah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan membesarkan burayaknya. Indukan jantan akan memunguti telur yang sudah dibuahi dengan mulutnya dan meletakkannya di gelembung-gelembung yang sudah dibuat sebelumnya. Jika indukan betina tidak dipisahkan, telur-telur yang dibuahi akan dimakan oleh si betina. Perawatan burayak ikan cupang.
Dalam kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, kamu tidak perlu memberikan pakan karena burayak masih ada nutrisi tersisa yang terbawa dalam telur. Selain itu, ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama beberapa hari untuk menjaga burayak. Setelah 3 hari terhitung setelah telur menetas, berikan burayak kutu air atau moina ataupun dapnia. Jangan memberikan pakan lebih banyak dari burayak karena pakan tersebut bisa mengotori air yang bisa menyebabkan burayak menjadi mati. Ambil indukan jantan dari dalam akuarium ya setelah burayak berusia 2 minggu. Terhitung semenjak telur menetas, pindahkan burayak ke tempat yang lebih luas dan beri larva nyamuk atau kutu air yang lebih besar. Setelah 1,5 bulan, kamu sudah bisa memilih ikan cupang berdasarkan jenis kelamin dan pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Untuk budidaya ikan cupang yang sukses, pastikan ya sahabat untuk selalu memberikan pakan favorit ikan cupang, yaitu kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk. Sebaiknya pakan diberikan sesering mungkin, contohnya 3-4 kali dalam sehari. Semakin sering semakin baik untuk dampak yang akan dihasilkan. Intinya, lebih baik memberikan makan sedikit-sedikit tapi sering daripada banyak namun dalam satu waktu. Pasalnya, hal inilah dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa menyebabkan berkembangnya penyakit. Pembesaran ikan cupang. Selanjutnya sahabat, kita akan membahas cara merawat ikan cupang agar cepat besar. Sebenarnya cupang merupakan ikan yang relatif tahan banting. Pasalnya ikan yang satu ini bisa dipelihara di dalam akuarium tanpa aerator, atau dengan kata lain cupang bisa bertahan di kondisi air yang minim oksigen. Meskipun begitu, kamu harus tetap menjaga kualitas air dengan cara memberi akuarium aerasi dan filter pembersih agar ikan bisa berkembang dengan sempurna. Kamu juga tidak disarankan untuk memelihara ikan cupang jantan lebih dari 1 di dalam sebuah akuarium. Jangan pernah melakukan hal tersebut ya, apalagi jika akuariumnya kecil dan tidak dilengkapi dengan tempat pelindung. Jika hal ini diacuhkan, bisa-bisa ikan cupang akan menyerang satu sama lain. Alhasil, sirip-sirip ikan cupang akan terlihat tidak mulus dan warnanya kurang terlihat. Selain itu, sahabat, selalu ganti airnya di dalam wadah secara berkala ya, dan cek apakah terdapat penumpukan kotoran dan sisa pakan pada dasar akuarium. Jika penumpukan dibiarkan, hal tersebut akan menimbulkan penyakit yang bahkan bisa membunuh ikan cupang karena pencemaran air. Khusus untuk jenis ikan cupang aduan nih, kamu bisa menyimpan ikan ini di sebuah toples kaca berukuran kecil. Berdasarkan pengamatan para pegiat hobi ikan ini, ikan cupang akan terlihat lebih agresif jika disimpan di tempat yang gelap. Selain itu, jangan menyimpan toples-toples ini di tempat yang berdekatan karena ikan cupang akan membenturkan dirinya ke kaca jika melihat ikan cupang lainnya. Untuk mengakalinya, cukup gunakan sekat tidak tembus pandang di antara toples. Sudah paham sahabat? Panen ikan cupang. Proses panen ikan cupang sebenarnya tidaklah susah, apalagi jika kamu telah memilah ikan cupang jantan sejak mereka masih kecil, karena biasanya cupang jantanlah yang paling diminati oleh pecinta ikan hias. Dalam proses panen yang terpenting adalah ketelitian dan kehati-hatian. Kamu bisa nih memilah kualitas ikan cupang menurut jenis, ukuran tubuh, dan kecantikan warnanya. Ingat, hati-hati ya, jangan sampai kamu melukai tubuh ikan cupang ketika memindahkannya. Bisa lo ditaruh di plastik, tapi plastiknya harus benar-benar tebal. Jangan sampai juga ikan cupangmu melihat ikan cupang lain karena ia akan berusaha menyerang. Dan bisa jadi plastik tempat ikan cupangmu akan bocor. Lebih aman lagi nih bila kamu menaruh ikan cupang dalam botol, akan lebih mudah juga nantinya untuk dipasarkan. Bila sahabat sedang merintis usaha budidaya ikan cupang, kamu perlu tahu
Tips berbisnis ikan cupang di pasaran. Harga ikan cupang sangatlah beragam. Penting bagi kamu untuk mengetahui harga jual dan cara penjualan yang tepat supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemampuan menjual ikan ini sangat penting ya, terutama bila kamu ingin menjadi pembisnis ikan cupang. Sebab sahabat, jika kamu berhasil mencetak banyak ikan tetapi tidak bisa menjualnya, akan sama saja tidak menghasilkan keuntungan. Langkah berikutnya yang dapat kamu lakukan adalah menentukan pangsa pasar kamu. Sejauh ini ada dua cara yang digunakan oleh para pembisnis ikan cupang, yaitu berjualan secara online dan berjualan secara offline atau secara langsung. Berjualan secara langsung dilakukan dengan 3 cara berikut. Pertama, membuka toko atau kios di dekat tempat budidaya ikan cupang. Biasanya 2 minggu pertama setelah toko ikan ini dibuka akan memancing pembeli dalam jumlah yang besar. Bila tidak dilakukan treatment khusus pada pembeli, 1 bulan berikutnya toko ikan hias terancam tutup. Keberadaan toko ikan hias sahabat bukanlah menjadi satu-satunya cara berjualan. Keuntungan memiliki toko langsung adalah meyakinkan pembeli sehingga pembeli dapat melihat secara langsung. Namun toko ikan juga perlu ditunjang dengan cara penjualan lain agar hasilnya lebih maksimal. Cara lain, berjualan langsung adalah dengan menjajakan secara keliling. Salah satu target pasar ikan cupang adalah anak-anak ya. Kamu dapat menjajakan di beberapa wilayah yang dekat dengan sekolah. Selain itu, kamu dapat menitipkan ikan ini untuk dijual oleh orang ataupun toko ikan lain. Terakhir nih sahabat, kamu dapat berjualan ikan cupang secara online ya. Yang perlu kamu lakukan adalah berbelanja ikan cupang dalam jumlah yang banyak. Kemudian buat katalog berupa foto-foto ikan tersebut. Selain itu, kamu juga dapat membuatnya dalam bentuk video agar lebih menarik dan mengesankan para pembeli. Sertakan hashtag agar lebih mudah menemukan ikan yang dijual. Saat berjualan secara online, harga jual yang dipatok bisa 100-400% lebih tinggi daripada harga jual secara langsung. Jangan berjualan dengan harga rendah saat memasarkannya secara online ya. Sebaiknya gunakan strategi promosi spesial hari khusus bila kamu ingin memberikan diskon. Bagaimana sahabat, tertarikkah terjun dalam bisnis budidaya ikan cupang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.